Dan satu lagi, kebocoran. Air yang dijual, yang sementara ada ini sekitar 17 juta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampai keduluan nih Sampurasun. Oh, iya. Baik, iya pirsawan sekalian, kembali kita podcastan dengan tamu luar biasa ini. Amin. Biasa di luar. Biasa di luar. Beliau ini udah tak kena atau tak asing lagi di Garut ini. Beliau beberapa kali jadi legislatif ya Pak ya. 3 kali. Dan beliau juga dari lingkungan TNI. Kadang-kala kalau ingat Bapak, saya itu ingat gini Pak, kalau Bapak jadi TNI mungkin udah jenderal bintang berapa ini? Iya. Desa hilang, dua terbilang. Ya itu luar Mati biasa. 1, tumbuh 1000. Iya, udah tak asing lagi. Beliau juga pengamat APBD, sering jadi narasumber saya untuk penulisan dulu di kantor Berita Antara maupun di garutnews.com. Ini narasumber yang luar biasa kompeten. Data-datanya valid, bisa dipertanggungjawabkan. Ya, saya juga nulisnya nggak khawatir lah. Insya Allah. Karena beliau ini dulu waktu di Panggar Pak ya, di Dewan ya. Di Banggar ya. Selesai di Banggar, di Mapag waktu itu. Di Mapag ya. Pernah juga. Masyarakat. Peduli Anggaran Garut. Peduli Anggaran Garut. Nah, sekarang beliau ini juga Dewan Pengawas dari salah satu BUMD ya Pak ya, ya. PDAM Tirta Intan. Kabupaten Garut. Dan kita sekarang bincang-bincang masalah Tirta Intan di podcast Ngopi Bareng Abah John. Kopinya lagi dibikin bro. Amin. Amin. Nah kemudian masih nikmat ya. Ini kopi paste Pak. Lagi dibikin, kita berbicara masalah BUMD. Nanti juga mungkin untuk pembaca pirsawan yang di luar Garut bisa beliau memperkenalkan diri. Kalau saya kenalkan mesti saya Kobe ya Pak ya. Memperkenalkan diri siapa beliau, kemudian juga kita bincang-bincang mengenai badan usaha milik daerah. Sudah sejauh mana kondisinya saat ini, kemudian berdasar telisik beliau ada sumbang saran dan saran sumbang. Amin. Untuk BUMD. Tentunya kita ini sharing, tidak menggurui untuk mewujudkan peradaban yang berkeunggulan, kompetitif dan komparatif. Nah, kita ngobrol-ngobrol elegan aja Bapak. Iya. Silahkan bagaimana kondisi BUMD di Garut saat ini, tapi kenalin dulu dong ya. Baik, terima kasih Bapakku. Enggak. Dia salah seorang yang berintegritas ya. Ini menurut kita ya. Ya kan gurunya Bapak ya? Enggak juga. Jadi Pak John masih jadi PNS. Enggak, saya mundur. Wah gila itu. Pada waktu itu kan jarang sekali yang seperti itu. Terima kasih Pak John. Nama saya Haryono, Pak John masih? Masih. Istri 1, seorang PNS di Bapenda hari ini. Oh iya. Dan kemudian 2 orang anak. Perempuan dua-duanya, yang satu sudah selesai, masih berupaya mencari celah yang namanya pekerjaan. Alhamdulillah. Dan kemudian yang satu lagi bikin skripsi. Oh iya. Nah, skripsinya pun agak sedikit bikin agak puyeng mungkin ya. Puyeng ya. Jadi eksplorasi dia ambil contoh. Oh eksplorasi. Eksplorasi ini di mana satu perjanjian itu sering kali kekuasaan itu menekan yang bawah gitu. Kekuasaan menekan yang bawah. Yang bawah gitu. Wah, kan tidak boleh kan itu. Tidak boleh ya. Apalagi, dolim. Dolim dong. Mesti seimbang gitu. Iya, balance ya. Perjanjian itu biasanya antara konsumen dengan pengusaha. Oh, jadi nggak sepihak ya? Nggak sepihak, harus balance. Harus balance. Nah itu keluarga saya, insya Allah mudah mereka sehat semuanya. Adapun saya hari ini pernah menjadi wakil rakyat di DPRD 97. Jadi selesainya 2009. Wah, berapa tahun tuh Pak ya? Kurang lebih sekitar 12,5 kan ada reformasi waktu itu. Iya, 12,5 tahun. 12,5 tahunan lah kurang lebih. Dan kemudian setelah itu dengan teman-teman dan kemudian atas bimbingan ya Pak Cecep Halim di MUI itu ngebentuk yang namanya Mapag gitu. Oh, di MUI awalnya itu. Jadi Mapag itu karena kita diundang oleh teman-teman Pak Agus Gandhi gitu ya, Pak Raufik, dan kemudian Pak Edi
Pak Edi Surahmat yang di Persis, dan Pak Doni dan seterusnya, dan lain yang lain, membentuk yang namanya MAPAG, termasuk juga ormas-ormas Islam membentuk MAPAG itu. MAPAG bekerja di sana. Harapan pada waktu itu ketika Majelis Ulama bergerak di bidang moral gitu ya. Moral ya. Nah, isinya itu sebetulnya. Keinginan kita. Materinya itu. Materinya. Jadi kalau kita tentang amar ma'ruf nahi munkar, jadi secara praktiknya ujungnya kan kemiskinan. Ujungnya kan kebodohan gitu. Nah, kita harapkan ini loh data dari hasil yang namanya 2 kalimat syahadat ketika jadi pejabat. Subhanallah. Itu kan? Jadi inilah produk kita untuk saling mengingatkan satu sama lain. Yang bagus dipertahankan, yang kurang kita tambahkan, yang buruk kita perbaiki. Nah, itu berjalan pada waktu itu. Nah, dari MAPAG itu sebetulnya semuanya berkembang sedemikian rupa dari anggaran naik ke atas. Naik ke atas, naik ke atas jadi orang tuh. Karena ini dalam perspektif pembangunan ya. Dari uang, dari uang dulu. Uang itu bukan hanya nilai nominal, tapi arahnya kemana uang ini. Maka muncullah program di sana kan. Ada yang namanya siapa kasir, siapa bendahara, dan siapa verifikator. Dan ini akan dikeluarkan ketika bicara program. Program pembangunan kan gitu uang ini. Ke arah mana ini? Oh, ini untuk pendidikan, ini untuk kesehatan. Uang itu hanya batu loncatan ketika kita melihat sasaran programnya ke arah mana. Naik lagi ke atas, bicara masalah sumber daya manusia. SDM. Orang ini. Naik lagi ke atas, maka waktu itu kita bicara masalah SKP, standar kerja pegawai gitu ya. Kenapa kita berbincangkan? Karena dari belanja APBD, hampir mungkin tingkat nasional, APBD provinsi, kabupaten, dan APBN, hampir dipastikan terbesar itu adalah untuk pegawai. Kalaulah sekarang ini APBD Kabupaten Garut 4,3 triliun, betul. Mungkin lebih dari 8 atau 80%-nya tetap pegawai, belanja pegawai. Makanya jadi perhatian kita. Pembangunannya mana? Nah, itu masalahnya. Nah, sekarang ketika bicara pembangunan, mudah-mudahan sama di persepsinya. Baik di Undang-Undang Nomor 26 tentang perencanaan pembangunan, kemudian di 25 tentang, makanya seringkali kita bicara sekarang ini tata ruang kan. Tata ruang. Di 25 ataupun 32 tentang lingkungan, bahwa pembangunan kita ini adalah pembangunan berkelanjutan. Berkelanjutan. Sustainable terus. Nah, pembangunan berkelanjutan itu apa sih? Sesuai dengan undang-undang yang tadi itu. Yaitu pembangunan yang secara sadar menerapkan hanya 3 aspek, Pak John. 3 aspek. Aspek ekonomi. Kemudian aspek lingkungan hidup dan sosial. Ekonomi, lingkungan hidup, sosial. 3 ya. Hanya 3 saja. Nah, kita jabarkan sekarang ekonomi itu apa, aspek lingkungan hidup apa, sosial apa. Yang paling populer di sosial itu pendidikan, kesehatan, ujungnya ada daya beli. Itu yang seringkali dibicarakan oleh Pak John ketika hari ulang tahun Kabupaten Garut ataupun 17 Agustus. Indeks pertumbuhan manusia. IPM. Kesehatan. Jadi Bapak monitor terus nih ya? Monitor terus. Dan itu darah sebetulnya. Bagi kita semua. Bagi kita semua. Ketika bicara tata ruang, bicara orang, dan bicara uang, itulah substansi apa yang kita bicarakan. Subhanallah. Termasuk hari ini. Pada ujungnya saya masuk di salah seorang Dewan Pengawas. Sebagai salah satu organ dari struktur yang namanya pengelolaan pengelolaan SPAM ya. SPAM itu apa? Sistem penyediaan air minum. Tapi airnya nggak bisa langsung diminum. Itu masalahnya harus kita bicarakan. Yang dibicarakan. Kenapa nggak air bersih gitu, Makanya itu yang sering kali dibicarakan. Jangan coba-coba mengelabui atau mengkhianati aturan yang sudah ada. Ketika bicara SPAM, SPAM. Bisa langsung diminum. Iya dong. Kalaulah belum sanggup, nggak masalah. Yang penting bertahap sampai ke arah sana. Bapak diplomasi tingkat tinggi juga ini. Tidak juga. Karena kita juga, yang namanya SPAM itu mahal, Pak. Dari unit air baku. Betul, diolah. Di bawah tuh. Manuk ini. Naik ke atas diproduksi tuh. Belum cukup diminum tuh. Nanti didistribusikan. Betul. Apapun yang masuk ke sini disebutnya artikulasi. Ini pun memiliki sistem tertentu. Ada SOP-nya. SOP-nya di Permen PUPR, kalau tidak salah nomor 2726 kalau tidak salah. Tidak salah, benar Pak itu, Pak.
Insya Allah, tidak salah benar. ini ya. Ya. Tapi juga diatur sedemikian rupa bagaimana sumber daya manusianya untuk bisa memahami itu. Spam tidak hanya melulu teknis air. Tidak hanya Pak ya? Tidak. Di sana ada sak-ektab juga akuntansinya. Oh. Di sana ada takah, Pak. Hublang itu takah, bagaimana ngomong yang baik di hublang itu. Kemudian ada keuangan tadi sak-ektab. Kemudian ada bagian umum. Nah, bagian umum ini lebih cenderung ke kehati-hatian mesti tinggi. Karena dia akan membuat aturan-aturan yang dikeluarkan oleh direksi. Oh, regulasi. Regulasi. Termasuk di Pemda kan gitu. Oh, Di bagian umum, bagian hukum itu kan di sekretariat. Sekretariat Dia di Setda di ya. Setda kan. Nah, posisi ini berjalan sedemikian rupa di perusahaan BUMD kita. Iya. Ada 3 BUMD kita. Tentang air minum, Iya. perbankan, Iya. lembaga keuangan, dan BLUD. Iya. BLUD, PPK, RSUD. Dokter Selamat. Dokter Selamat. Nah, 3 ini yang harus menjadi perhatian kita. Kenapa muncul BUMD? Dengan prinsip pembangunan berkelanjutannya. Iya. Pasti dia adalah kebutuhan dasar masyarakat. Suka ataupun tidak. Kebutuhan dasar BUMD. Dasar. Air, oke. Sebelum ada undang-undang dasar nih. Iya. Saya sering kali menyampaikan ini. Pemuda kita zaman dulu 1928. Iya. Sebelum ada bangsa dan bahasa. Iya. Yang disebutkan oleh mereka adalah kami pemuda. Iya, betul. Sumpah Pemuda ya. Sumpah Pemuda. Ini persis apa kita bicara ini hari ini. Tasakur binimat kita atas arti kemerdekaan ini. Alhamdulillah. Iya. Dia sebutkan kami bersumpah tanah tumpah, tanah air. Air ya. Iya, itulah tata ruang. Jadi bagaimana struktur ruang, bagaimana pola ruang, struktur ruang bagaimana mengoptimalkan fungsi hidup kita di aspek lingkungan tadi untuk berekonomi dan kemudian Ya, silakan. maaf, Silakan. kita matikan dulu aja ya. Kita matikan dulu sebentar. Tadi sampai di aspek air Tata ruang ya. Tata ruang. Jadi air apa yang saya lakukan ini hanya 2 sebetulnya. Hanya 2, Bapak. 1 kawasan lindung. Kawasan lindung, betul. Mata air itu kawasan lindung, bro. Jangan lupa. Makanya kalau jangan main-main dengan yang namanya BUMD. Jangan main-main. Jangan main. Ayo kita fokus. Ayo kita serius. Dan kemudian dari air ini untuk hidup berkualitas kan. Wah, Ya, betul. ini budidaya. Jadi struktur ruang itu bagaimana mengoptimalkan fungsi secara sadar, kearif dan bijaksana. Ibu pertiwi dia. Jadi kalau agak sedikit emosional ketika bicara hari ini, Iya. di mana seleksi PDAM belum sesuai atau berpotensi tidak sesuai. Emangnya gimana belum sesuainya ini? Nanti. Saya kaget. Nanti. Nah, itu yang Ya. berjalan hari ini. Jadi ketika saya duduk di sini itu ada 2. Ada yang luar 2. biasa. Siap. 1 dengan tata ruang, Ya, kedua dengan anggaran. tata ruang dan anggaran. Anggaran ini untuk BUMD, Iya. baik untuk PDAM, kemudian untuk pelembagaan keuangan, yang nyaris kemarin bangkrut yang namanya BIJ. Iya, BIJ betul itu. Kan? Sampai ada spanduk gitu. Dan kemudian rumah sakit. Itu adalah posnya. Kondisinya mereka sehat nggak sekarang? Mudah-mudahan, saya nggak tahu itu. Amin. Yang nanti kita bahas. Tiga lembaga yang mengelola. Dari ketika bicara masalah itu, anggaran ini di struktur APBD itu kan ada pendapatan, ada belanja. Itu yang sering kita bahas. Tapi lupa dengan pembiayaan. Pembiayaan pendapatan, belanja, pembiayaan. Nah, pembiayaan investasi. Investasi ini pada umumnya hanya kepada 3 lembaga. Ke rumah sakit, ke BPR, atau badan usaha milik bidang perbankan, dan PDAM. Jadi bahasa saya itu hanya membandingkan saja. Daripada uang didepositokan. Pernah mendengar kita ngomong tentang deposito? Iya. Daripada ngomong terus. Ya, Bapak sumber beritanya kan? Itu. Daripada didepositokan. Ya. Di mana Dewan tidak tahu, jadi polemik. Saya ingin memberikan satu percontohan saja. Daripada deposito, mending asupkan ke BUMD. Penyertaan modal. Perhatikan baik-baik itu. Nah, sekarang di akhir tahun seperti saya menyampaikan itu. Iya. Jauh dari sempurna saya sebagai pengawas PDAM.
Tapi kayaknya, mudah-mudahan saya punya pengaruh terhadap rekan-rekan direksi. Amin. Tentunya saya mohon maaf luar biasa ya kepada teman-teman direksi, karyawan. Mungkin saya agak pikas sebelen gitu. Tapi bagus Pak, daripada kita bakar ban lebih baik ngobrol di sini. Atau kita gebrak meja, lebih baik kita ngobrol di sini, Bro. Kita ngopai dulu Pak, ngopai dulu. Luar biasa. Subhanallah. Bro. Ini anak pesantren juga Pak. Alhamdulillah. Belajar ekonomi pemberdayaan pesantren. Percis. Jadi di sini pesantren Tahfidz Yadul Ulia disubsidi oleh camping ground dan resto ini karena gratis untuk duafa dan yatim. Amin. Sambil mereka belajar. Alhamdulillah. Silakan Pak diminum dulu. Udah siap. Ini kopi Kang? Ya. Sampi. Ya ini kopi Pak. Mau pakai ini boleh. Hampir sudah biasa. Tas dulu Pak. Tas. Kopi Garut itu luar biasa. Luar biasa Pak. Cipelag itu ceritanya luar biasa. Subhanallah. Jadi ketika bicara kopi, dia bicara kesejahteraan, piangan. Seharusnya. Karena mungkin alamnya udah beda ya. Ya rusaknya kan korupsi lagi, VOC kan. Jangan jauh-jauh Pak. Agak ngeri juga nih. Ya daripada bakar ban atau gebrak meja, lebih baik ngobrol begini Pak. Karena ya. visi orang itu karena empiris. Karena empiris. Ya pengalaman hidup kan. Subhanallah. Kemudian dari baca dan kemudian Iqra ya. Iya. Tidak mungkin ada bangunan di sini tanpa Iqra sebelumnya. Makanya muncul intuisi biasanya nih. Ketika berjalan itu kemana arah kita. Makanya tadi pembangunan berkelanjutan adalah secara sadar. Secara sadar kita. Tapi ngomong-ngomong nanti sebelum kita lanjut, Bapak ini dari Tebu Ireng, dari Gontor atau dari Ajaibun? Kayak anak kolong. Kayak anak kolong. Santri kolong. Insya Allah. Jadi secara sadar memadukan antara aspek ekonomi, ya lanjut Pak ya, hidup dan kemudian sosial. Nah dari tiga tadi yang sering kita bicarakan, biasanya kan bicara pendapatan, PAD dulu. Dari PAD pendapatan dibelanjakan. Katanya lagi jeblok nih PAD ini Pak. Nah itu ceritanya beda lagi. Beda lagi ya, lanjut ceritanya. Karena banyak hal yang harus diperbaiki. Balik lagi ke kita-kita lah tentang PAD ini. Ke kita-kita. Tidak lagi kan. Iya. Jangan nyalakan asing lah gitu aja. Atau asing sekalipun. Yang mengeluarkan izin kita kok. Oh. Iya kan. Iya logikanya berpikir akal sehat ya, jangan. Wallahu a'lam. Tapi kita akan sehat kok. Kita sehat semua. Sehat. Nah dari dua ini yang sering kali dibicarakan, tetapi pembiayaan, investasi itu agak sedikit kurang dioptimalkan, dibicarakan, diopinikan. Tidak maksimal berarti. Artinya tidak maksimal. Kalau kita bicara politik hanya dua kan? Ya. Struktur politik, suprapolitik. Ketika bicara opini hari ini, cita-cita yang terbaik itu sebagaimana? Kemudian dijadikan untuk dilaksanakan. Jadi suprapolitik itu adalah undang-undang. Undang-undang suprapolitik. Ya. Karena undang-undang itu yakin itu bagian dari bentuk dari hati sebetulnya. Dari pikiran membuat undang-undang itu. Seburuk apapun yang membuat undang-undang, pasti ada hatinya, ada pikirannya, ada nurani. Ada nuraninya. Pasti seburuk apapun undang-undang. Itulah bentuk dari struktur politik. Ini yang harus dilaksanakan. Nah, secara perundang-undangan tentang biayaan ini masuk ke sini kan? Pembiayaan tadi. Pembiayaan. Ya. Ada yang ke PDAM, ada yang ke bank BPR, ada juga ke BIJ, ke LKM dan seterusnya lah. Dia dapat dari negara. Ya. Intinya untuk ekonomi. Pasti kan. Setidak-tidaknya bagaimana lembaga lembaga perbankan daerah ini mampu bertahap melawan Bank Emok. Tapi kenyataannya gini repot juga nih Pak. Ya terserah. Tapi hakikatnya itu mengurangi kan gitu. Kan negara hadir. Negara hadir. Iya, negara hadir untuk mengatasi kemiskinan. Mendorong UMKM. Itu dari sana. Dengan bunga yang relatif kecil. Kalau dibandingkan sama perbankan yang konvensional yang lain gitu ya. Iya. Jadi sebetulnya Bank Emok itu harus berkurang. Sebetulnya. Jadi kalau sekarang ada jangan diwacanakan. Sampai gimana bantuan-bantuan kredit yang dikeluarkan oleh BUMD yang kita miliki sampai ke sasarannya, sampai kepada orang yang diklasifikasi penerima manfaat. Oke? Siapa nanti yang mengevaluasi itu? Termasuk rumah sakit juga. Iya. Blood.
PPK Blood kita ini. Nah, sekarang khusus kepada PDAM. PDAM, ya. Karena kami bicara tadi tentang struktur ruang terkait dengan atau pola ruang dengan sumber air. Ya, ya. Jadi hari ini saya aturkan terima kasih ke Pak Bupati. Terima kasih, ya. Karena beliau memberikan satu kepercayaan, maaf sekali ya. Dan saya juga mohon maaf kepada apabila ada kesalahan selama ini kepada ASDA. Asisten 2 ya. Iya. Ada Ibu Yati yang sudah memberikan kesempatan gitu luas gitu ya. Iya. Kemudian ke Pak Tony, sekarang inspektorat. Inspektorat. Ya. Terakhir kemarin Ibu Teti. Iya. Semoga penilaiannya gitu, dan penerimanya naik gitu secara tulus. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf dan terima kasih Pak Jaki juga yang seringkali membantu. Bagaimana kita mencoba untuk memperbaiki Perumda Air Minum Tirta Intan. Tahun 2019 itu Tirta Intan ini rugi, Pak. 2019. Iya. Berapa itu Pak ruginya? Jadi ketika kita masuk ke sana itu instruksi Pak Bupati, sehatkan, macam-macam sikat orangnya. Dan itu di forum. Nah, bahasa ini membekas terus. Macam-macam sikat orangnya. Gitu. Jadi apabila itu mengganggu kebutuhan publik terkait air, udah sikat saja. Dan itu semangat beliau. Nah, semangat ini saya laksanakan gitu. Hitam putih sebagai pengawas. Iya, iya, iya. Sebagai pengawas. Iya. Ada yang sifatnya fraud, kecurangan biasanya 3 tuh. Iya. Membuat laporan yang nggak benar. Iya, palsu, fiktif ya. Fiktif, atau pemanfaatan aset yang nggak benar. Oh iya, iya. Dan korupsi. Oh. Itu fraud, no, itu. Di dalam akuntansi gitu. Iya. Dan saya laksanakan itu. Tertulis, terlisankan. Apakah dilaksanakan tidaknya? Terserah beliau. Oh, Bapak memberikan rekomendasi ya? Rekomendasi sejauh sebagai pengawas. Saya mohon bedakan antara pengawas dengan auditor gitu. Kalau pengawas itu lebih cenderung pada opini, berpotensi tidak sesuai, berpotensi. Oh, itu bahasanya begitu redakturnya. Kemungkinan. Oleh karena itu kami berharap patut diduga. Oleh karena itu kami sarankan kepada Pak Bupati sebagai kuasa pemilik modal. Bla 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 bla. Itu kayaknya nggak enak juga ya. Tapi ya itu yang dilaksanakan gitu. Yang dilaksanakan. Dan berjalan. Bertahap. Alhamdulillah. Masih jauh dari sempurna. Kemudian masih jauh dari ekspektasi. Dari harapan. Dari harapan. Apa harapan itu? RPJM. RPJM, Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Oh. Itu nomor bukan jangka imah, bukan? Jangka imah aja tuh. Oh, aja. Ada juga, tetapi proporsional gitu. Proporsional. Ya, proporsional. Proporsional. Karena kalau di luar itu berarti Pak John tidak tahu apa yang saya lakukan. Masyarakat pun tidak tahu. Tapi ketika mengucapkan 2 kalimat syahadat, saya bahasanya agak kasar gitu ya. Iya. Jangan lupa, Khalik itu tidak tuli. Khalik itu tidak budak. Ini air, Pak. Sumber hidup. Ayo fokus. Betulkah air hidup? Betulkah dia berzikir? Berzikir, Pak. Bertasbih. Iya. Hati-hati. Hati-hati. Kalau tidak diurus sungguh-sungguh, dia akan memakan kita. Tetapi kalau diurus, selamat kita. Apakah itu akan terjadi? Akan terjadi. Sungguh-sungguh. Yakin, hakul yakin. Makanya ayo sama-sama. Serius. Jangan ada rekayasa apapun. Pertama dari rekrutmen. Pendidikan ke bawahnya. BUMD itu kecil. Yang namanya PDAM itu kecil, Pak. Oh ya? Kecil. Apa sih namanya PDAM? Ada direksi 3. Dewan pengawas 3. Ada KPM 1. Organnya KPM, Dewan Pengawas, direksi, ditambah pegawai hanya 400 orang. Tapi ingat yang dikelola tuh. Outcome-nya adalah tingkat kebutuhan air. Iya. Bahwa Kabupaten Garut berharap kita hanya baru 22 kecamatan hari ini. Dari 42. Dari 40. Ada perbaikan. Baik. Tidak punya hutang hari ini. Tidak punya hutang. Tidak punya hutang. Jadi berdasarkan laporan rugi laba. Karena akuntansi itu laporannya kan ada 4. Ya, ada aset, ada apa? Ada neraca. Neraca, ya. Ada arus kas. Iya, betul. Ada rugi laba dan investasi. Nah, berdasarkan laporan rugi laba, alhamdulillah sekitar 700
300 juta untung kita. Kalau laporan rugi laba 300 juta. Tapi hati-hati dengan neraca. Ada piutang lebih dari 11 miliar belum tertagih. Di luar ini Pak ya? Di luar. Ada yang dipinjam oleh pegawai, ada juga konsumen yang belum bayar gitu ya. Ini kan mesti relatif progresif. Makanya ya, itu masuk ke aset itu Pak ya? Itu aset. Aset untuk, ya. Untuk kesinambungan aset. Makanya kita sangat merekomendasi, sangat mendukung ketika yang namanya Perumda Air Minum kerjasama dengan pengelola aset negara Republik Indonesia. Siapa dia penanggung jawab itu? Siapa pengawas? Kejaksaan. Kejaksaan. Ya, kejaksaan. Bagaimana sekarang ini kejaksaan bisa membantu semua BUMD khususnya dengan PDAM untuk mengawasi, membina tentang pengelolaan aset. Dan itu diatur terutama Datun ya, kalau nggak salah. Iya. Di Datunnya itu sana. Bergerak maupun yang tidak bergerak. Yeah. Itu dibina sedemikian rupa nanti kerjasama dengan Pemda kan. Yeah. Dan mungkin saja bukan PDAM saja, termasuk juga BUMD yang lainnya. Nah, kondisi seperti ini harus betul-betul diperhatikan, harus sungguh-sungguh gitu ya. Harus sungguh-sungguh sehingga apa yang kita inginkan di samping tadi yang ada untung 300 juta tetapi di neraca masih ada yang belum tertagih sekitar 15 miliar itu kan tetap kerugian juga kan? Iya. Dan satu lagi, kebocoran. Air yang dijual yang sementara ada ini sekitar 17 juta kubik. 17 juta meter kubik. Iya. Artinya air yang sudah disiapkan, yang siap dijual. Iya, iya. Berhubung infrastruktur dari unit air baku, JDU-nya, jaringan distribusi utamanya, unit produksi IPA-nya, dan kemudian sampai ke retikulasi, relatif masih banyak banget yang lama. Iya, ya bocor ya. Muncullah kebocoran. Dari 17 juta yang disiapkan, kita baru mampu mendistribusikan tidak lebih hanya antara 6 sampai 8. Nah, selebihnya gimana Bapak? Itulah yang jadi masalah. Ada yang dicuri, ada yang hilang di jalan, dan seterusnya. Dan ini secara bertahap sudah juga diperbaiki. Iya. Yang tadinya 45 kehilangan 45%. Sekarang sudah 37. Tetapi masih jauh dari standar internasional kehilangan air atau kebocoran. Iya. Jadi internasional antara 20 sampai 25. Tetapi kalau lihat dari kawan-kawan pegawai PDAM sepertinya mereka sanggup ya. Mereka sanggup untuk melaksanakan itu. Saya yakin itu. Ya, teknik ya. Tekniknya ya, tekniknya itu yakin. Karena di PDAM ini ada teknis dan non teknis. Kalau tadi yang dibicarakan adalah non teknis. Ada bagian umum, ada bagian hubungan masyarakat, kemudian bagian keuangan dan kepegawaian. Iya. Nah, di sebelah kanannya untuk direktur teknis, kalau tadi itu direktur administrasi dan keuangan. Nah, kalau di sebelah sininya hanya ada 2 di sana. Ada Prodis, produksi dan distribusi. Produksi dan distribusi. Nah, di sana itu ada bangunan sipil, dan kemudian ada perpipaan dan ada elektrikal di sana. Nah, sebelahnya lagi perencanaan. Jadi, pengelolaan sumber daya manusia untuk PDAM ini juga terstandar sebetulnya. Sebetulnya dia lebih cenderung di sipil lingkungan dia. Sipil lingkungan. Nah, ini yang harus dielaborasi. Ini yang harus menjadi fokus kita. Jangan hanya melihat PDAM, bro. Tapi outcome PDAM ini. Untuk orang yang meninggal, Pak. Untuk minum. Orang meninggal. Iya. Mau pakai air kotor. PDAM punya peran. Untuk masjid ya? Untuk masjid juga. Untuk yang baik. Hati-hati dengan air. Kita sama-sama. Untuk mengelola ini baru sekarang. Bagaimana perkembangan BUMD keseluruhan. Jadi BUMD itu diatur di dalam Peraturan Pemerintah 54. PP ya. Peraturan Pemerintah nomor 54 tahun 2017. Tentang BUMD. Itu turunan dari undang-undang pemerintahan daerah. Undang-undang nomor 23 tahun 2014. Nah, kalau sudah ngomong itu saya agak sulit ngomongnya, belibet. Karena seringkali diubah nih undang-undang ini. Terakhir diubah oleh Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang mengubah 80 undang-undang itu. Nah, itu gimana Bapak mengatasi fenomena ini sebagai pengawas nih? Ya tentunya sebagai pengawas, nanti itu substantif ya. Sebagai pengawas tidak bisa lepas dari undang-undang. Ketika bicara yang administratif, saya akan melihat PP nomor 54. Yang turunan tadi. Undang-undang
23 Pemerintah daerah. Pemerintah daerah. Tapi ketika bicara sebelah kanannya, saya akan bicara masalah Undang-Undang nomor 17 2019 kalau nggak salah, nomor 7 tentang sumber daya air. PP-nya beda lagi dia. PP-nya di peraturan pemerintah 122. Nah, di sana muncul standar-standar. Kalau di sini Menteri Dalam Negeri, ada Menteri Keuangan di sini. Kalau di sini Kementerian PUPR. Berarti dualisme, Bapak? Bukan dualisme, itulah sistem spam kita. Itulah sisi administratif, ini teknis. Mesti hati-hati. Mesti hati-hati ya. Hati-hati, makanya mesti fokus. Jangan ada pikiran politis sempit, rekayasa. Repot nantinya, sayang sekali dan malu sama halik. Kita malu sama halik ya. Iya, malu lah kita ini. Saya bukan orang pesantren. Bapak santri kolong tadi bagus nih. Walau alam. Hanya seperti itu, makanya hitam putih. Nah, kondisi ini yang harus menjadi perhatian kita bersama. Apalagi kalau kita melihat undang-undang tentang keterbukaan informasi publik. Tidak ada undang-undang yang tertutup. Ya, dan betul. Setiap undang-undang itu ada visi hukum tuh. Visi hukum itu agar setiap orang mengetahuinya. Buka itu. Yuk kita sama-sama belajar, apalagi saya mungkin minta sekali diingatkan ketika bicara tentang pemerintahan. Untuk bisa mengoptimalkan itu, saya saran kepada Pak Bupati. Saran Pak Bupati. Pada beliau ya. Karena dia sebagai KPM di dalam BUMD tidak bisa bergerak sendiri. Dia begitu banyak banyak sekali kewajibannya. Minimal kalau ada SKPD 45 sekarang, dia harus paham semua, mana mungkin. Oleh karena itu, ada 3 lembaga strategis yang ikut membantu secara strategis, teknis, dan pengawasan. Strategis, teknis, dan pengawasan. Strategis itu Pasekda. Ya, administratif ya. Administratif. Ya. Ketika ada aturan-aturan yang belum lengkap. Ya, regulasi ya. Regulasi. Beliau bagiannya nih. Pasekda. Karena ketika bicara Setda tidak hanya sendiri kan? Iya, betul. Dibantu oleh 3 orang asisten. Dibantu oleh sekian kabag. Ya. Bagaimana beliau mengkoordinasikan itu? Staf ahli di mana itu? Staf ahli kurang tahu kita. Bertanya Pak Bupati saja itu staf ahli TPPG. Tetapi untuk bagian koordinasi, kemudian untuk bertanya-tanya gitulah ke ahli, ya kenapa tidak? Jangankan pejabat kita juga boleh kan? Boleh ya. Ya boleh. Untuk kebaikan Garut. Nah, kemudian ada yang sangat teknis tentang BUMD. Ini berat, Pak. Iya. Karena dia akan memperhatikan RSUD. Iya. Belut itu kan? Iya. Kemudian memperhatikan lembaga perbankan yang kita miliki, dan kemudian PDAM. Iya. Dia ada secara teknis, ada di bagian ekonomi. Nah, kira-kira maaf. Human resources saudara kita di ekonomi gimana? Ini yang jadi masalah. Jadi masalah Pak? Iya, jadi masalah. Maaf sekali ya. Iya. Karena mungkin di bagian ekonomi, mungkin saya juga kekarak ngomong mungkin seperti sekarang ya. Ini berat sekali di bagian ekonomi ini. Bahkan dia ini mengkoordinir lembaga-lembaga atau mengevaluasi lembaga-lembaga produk yang memproduk ekonomi kan gitu. Betul. Jadi kalau di indeks pertumbuhan itu ya otomatis dia harus banyak aktif menghitung itu kan. Iya. Nah, sekarang sumber daya manusianya bagaimana? Apa yang disampaikan ini terkonfirmasi gitu. Pak Bupati pernah marah-marah. Terakhir di salah satu podcast kemarin dia mengatakan salah satu kegagalan saya adalah membina pegawai. Mungkin terkonfirmasi. Dengan kejujuran dia ini tentunya menjadi perhatian kita semua. Makanya pembangunan itu jangan hanya dilaksanakan oleh pejabat itu ya. Makanya kalau pentahelik ya. Pentahelik itu yang paling ujung pemerintah kan? Pemerintah. Kemudian ada para ahli di sana. Iya. Ada media kan di sana. Iya. Ada dunia usaha di sana. Iya. Dan kemudian ada masyarakat. Ini harus duduk bareng. Pentahelik. Itulah yang pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Iya. Pemerintah paling depan. Buka diri. Tidak mampu tanyakan kepada para akademisi, para ahli. Iya. Pak, minum dulu, Pak. Siap. Iya. Dan kemudian ketika akan dilaksanakan, jangan swaklola melulu kan. Ada kadin di sana. Ya, ada kadin. Bisa dilibatkan ya. Ada dunia ketiga usaha kita. Dan kemudian, ya silakan minum dulu, ketika Pak. ini dilakukan pengawasan, ada media. Ngomong ke media. Jangan pelit berita lah. Oke, Pak. Ini menarik ini. Nampaknya sudah mengerucut
mengerucut Belum apa nih, yang satu lagi sisa sok. Sekda kan? Sekda. Teknis untuk regulasi. Ya, betul. Sudah lengkapkah? Sudah lengkapkah aturan-aturan BUMD kita? Walau alam, Gitu walau ya? alam ya. Di bagian Pasetda. Nah, kemudian secara teknis tentang manajemen, penempatan orang, ADART, ngitung itu hanya di bagian ekonomi. Untuk pengawasan rutin itulah inspektorat. Jadi dengan 3 ini kalau bergerak, toh ada kan ada anggaran pembinaan BUMD ya. Ada ya Pak ya? Ya kalau tidak salah sekitar 500, tapi mungkin teman-teman DPRD lebih paham tentang itu ya. Nah itu tinggal dioptimalkan saja. Tinggal dioptimalkan. Artinya sekretariat daerah ini memang salah satu lembaga kajian ya. Ketika belum diputuskan oleh Pak Bupati, ketika belum diputuskan oleh Wakil Bupati. Pasti di sini dulu kan? Iya. Kalau bahasa administratif itu sebelum ditandatangani oleh Pak Bupati, sebelum ditandatangani oleh Pak Wabu, ada novum tuh. Novum teh apa? Ya. Sebelum sampai dari bawah naik ke atas di novum dulu. Jadi cek and recheck satu kebijakan itu Termasuk panjang. di dalamnya ada bagian hukum juga kan? Persis seperti itu. Ada bagian hukum Dan ya. seterusnya. Jadi kira-kira kenapa sekarang BUMD kita ini relatif belum cukup maju? Belum optimalnya lembaga strategis, belum optimalnya lembaga teknis, dan belum optimalnya lembaga pengawasan. Atau sebaliknya, belum dioptimalkan hasil kinerja lembaga strategis. Belum dioptimalkan hasil kinerja bagian ekonomi. Nah, kecenderungan Bro mana? Kalau saya hanya mengambil singkat saja, belum optimal kinerjanya. Oh, di kinerja Ya, betul. Kenapa ini terjadi? Itu masalahnya. Iya. Karena beban kerja mereka juga berat, Pak. Berat ya. Berat, maaf sekali ya. Misalnya, pasca Undang-Undang Cipta Kerja. Kalau kita masih bisa demo-demo, kalau mereka ini, ASN ini kan nggak bisa demo. Nggak bisa ya. Mereka harus melaksanakan itu kan gitu ya pengalaman kita. Iya. Yang paling berat saya melihat dalam administratif adalah adanya Permendagri nomor 90. Tahun 2016, Iya, tahun iya. 2019. Jadi itu tentang nomenklatur keuangan. Jangankan baca nih, maaf sekali ya. Jangankan ngisi gitu. Baca saja mungkin wegah, hauream gitu ya kayaknya. Senggah ya. Senggah, kenapa? Lampirannya, Pak. Kalau nggak salah saya baca 5.000 halaman. Lampirannya itu. Lampirannya itu yang harus diisi sama rekan-rekan di ASN itu. Jadi memang dengan kondisi seperti itu, betapa harus fokusnya kita. Betapa harus berpadunya kita. Bersama-sama. Jangan ada sedikit pun niat buruk. Gaji sudah ada, tunjangan sudah ada, tunjangan jabatan ada, TKD ya. TKD-nya ada juga. Dia juga terlibat di dalam pengadaan barang jasa. Kendaraan juga punya. Dia sebagai PA, Iya. sebagai PPK. Kendaraan bagus-bagus. Kendaraan bagus-bagus. Iya. Nah, ya syukur-syukur kalau kendaraan jangan dibawa lah. Iya. Nanti yang repot itu Pak Asep nanti itu di BPKAD mengabisikannya. Kalau misalnya saya ini kerja di mana di Dishub, Iya. kemudian dimutasikan misalnya ke bagian pariwisata. Ini maaf sekali nih, maaf sekali. Dia dibawa lagi ke bagian wisata. Padahal asetnya kan Dishub. Dia asetnya di sub ya. Jadi ini akan menghilangkan apa ya? Kasihan. Rocet yang namanya catatan neraca itu. Iya. Ya kalau sudah dibelinya di Dishub dulu, udah Dishub saja gitu. Oh ini untuk barang di Asda, jadi Asda saja. Disimpan tempat masing-masing. Tapi kalau dibawa ketika dimutasi, saya yakin, aku yakin Pak Asep beliau tanya tenang. Jadi ini kita semua. Segala macam kekurangan kita saling tutup satu sama lain. Yang lebih kita serahkan. Islam hanya 3 katanya yang ditanya nanti ketika meninggal. Dihisab ya. Ilmu yang bermanfaat. Katanya. Oh iya. Benarkah itu? Jawab masing-masing. Ketika barang berek katanya. Sedekah. Wallahu alam. Minimal. Ya Allah gitu aja gitu ya. Yang terakhir urus budak. Dengan 3 ini sederhana sekali Islam. Haryono ini dari mana alirannya? Kok bawa itu terus ya? Santri Kalong tadi ya. Walang, minang lelempangan gitu. Jadi kalau ketika membuat beberapa aturan, saya bisa melihat Malang hanya di laptop. Gitu. Iya. Saya hanya bisa melihat yang namanya daerah Jambi, satu kabupaten tertentu, hanya melihat Tinu Dasar menimbang. Asal lihat tata ruangnya saja, kebayang daerah seperti ini. Makanya relatif agak sedikit berani menyampaikan rancangan-rancangan. Misalnya, rancangan untuk gaji honorarium direksi dan Dewan Pengawas. Saya serahkan Pak Bupati. Selesai waktu itu. Saya mencoba merevisi yang namanya Peraturan Bupati 12. Revisi, Pak. Direvisi.
Itu tentang tugas pokok dan fungsi agak sedikit nyali karena keislaman itu. Jadi bisa ninggalikan itu ke hareup asa daek maca we lah. Jadi murah yang seperti itu sebetulnya. Harus ke mahal yang namanya peraturan. Dari sini datang ke bagian ini datang ke DPR. Di DPR kemudian setelah dibanding lama lagi. Begitu jadi. Yang terjadi apa? Demo ya kemarin. Tentang LGBT, tentang apa tuh? Iya. Tentang ada satu lagi peraturan bupati, geus puguh murah di lapangan mahal. Iya, kemaksiatan itu ya. Ya, kemaksiatan dan seterusnya. Ya. Tidak mudah. Tapi kalau kebersamaan, hilangkan pikiran. Jadi Pak Bupati pernah menyampaikan, ini menarik Pak Bupati bagi saya itu ya. Dia ini menyampaikan ke apa, dia ngomong seenaknya Pak. Iya. Akan pengusaha dan seterusnya. Karena memang tidak mungkin ujug-ujug dia marah menyampaikan itu. Tanpa sebab ya. Tanpa sebab. Dan saya yakin itu demi kebaikan. Nah, semua ini mesti dibuka sedemikian rupa biar Pak Bupati tidak marah-marah, biar masyarakat tidak marah-marah, atau semacam Haryono itu begog lagi gitu. Mudah-mudahan tidak juga sih ya. Tapi demi kebaikan semua, buka. Saling tutup. Menutupi tentang jeleknya orang. Buka tentang kebaikan itu. Jadi sekolah jangan mahal. Iya. Sekolah jangan mahal. Harus gratis Islam itu. Kan di dalam tadi itu. Bahwa gitu ya. Bahwa. Yang ditaruhnya itu ilmu yang bermanfaat. Jangan sampai ilmu yang bermanfaat karena mahal. Tidak bermanfaat. Ya ini mahal katanya. Iya. Jadi orang saling tutup keilmuannya itu. Padahal kalau dibuka. Saya terlalu jauh mungkin. Iya. Oke Pak. Oke. Nah sekarang mengerucut bagaimana fenomena untuk calon dewan pengawas yang mendatangi PDAM. Ya itu ya. Itu kan panjang. Itu visi lah gitu ya. Ya. Nah sebetulnya maaf sekali, saya tidak ada keinginan untuk daftar kembali. Tidak ada Pak ya? Tidak ada awalnya. Kenapa? Gitu. Jadi di sebelum bulan Agustus atau 2 minggu lah sebelum bulan Agustus, pasca pembuatan laporan 3 bulan akan habis masa jabatan. Jadi Dewan Pengawas sama dengan yang lainnya termasuk komisaris juga kayaknya. Iya. Jadi punya kewajiban untuk melaporkan kepada KPM terkait hasil pekerjaannya. Nah ini masyarakat perlu tahu KPM itu apa Bupati? Kuasa pemilik modal. Nah, kuasa pemilik modal, bro. Ya. Oke, lanjut. Kuasa pemilik, ya maaf. Bagus. Jadi kuasa pemilik modal, kita harus laporan ke beliau 3 bulan sebelum habis masa itu. Dibuatlah itu. Gitu. Nah, biasanya kan etika ya, adab ya. Keadaban gitu ya. Jadi seorang yang dipercaya oleh pimpinan ketika akan selesai, pasti ada yang mengingatkan. Pak Bupati akan selesai diingatkan oleh DPR. Pak Gubernur ketika akan selesai ada mengingatkan, hei Pak Gubernur, Bapak akan selesai tanggal sekian. Dan itu ada di undang-undang. Nah pada waktu itu pun sama pikiran kita. Iya. Akan selesai. Jadi segera saya untuk melakukan pemberkasan. Perbaikan laporan untuk beliau. Nah proses tersebut berjalan sedemikian rupa. Tetapi nggak ada notifikasi, peringatan. Ya, makanya saya ngambil inisiatif sendiri. Ini diawali gitu ya. Saya membuat surat ke beliau. Saya ingatkan, Pak Bupati, kami akan habis tanggal 1 Agustus. 1 Agustus, Pak ya? Kemarin. Oh iya. 1 Agustus. Jadi sekarang kosong nih. Nah itu yang menarik. Jadi sekarang pengawasnya langsung dirangkap oleh Pak Bupati ya. KPM ya. KPM. Dan kemudian, yang kedua, jadi surat yang pertama itu menyampaikan saya akan habis. Saya berharap gitu ya. Oh ya kamu mau habis kesinilah gitu. Mestinya ya. Ya gitu, kayaknya gitu. Tapi nggak apa-apa deh. Yang keduanya ada permohonan. Semoga ini bukan karena ambisius, tetapi tanggung jawab moral saja. Yang kedua, apabila hasil pekerjaan selama sekian tahun dianggap mampu, dinilai mampu, maka saya memohon untuk diangkat kembali tanpa melalui seleksi. Nah, itu tidak menabrak regulasi, tidak ya? Alasan dua-duanya. Ada 2 alasan. Yeah. Kenapa saya memohon itu? Setidak-tidaknya
1 tahun. 1 tahun pasca habis. Iya. Itu ada 2 alasan. Satu, alasan manajemen. Berharapan saya tidak ada kekosongan. Bukan saja ada kekosongan, Ya. tetapi ingin menuntaskan RPJMD. Menuntaskan. Yang target 90,47 target Iya. dari jumlah 2,6 juta. Iya. 90, sekian persen harus tercapai. Dan pasti ini tidak akan tercapai. Itu pekerjaan berat. Yang kedua, menyelesaikan rencana bisnis perusahaan, mengawasi penyelesaian rencana bisnis. Itu intinya. Iya. Dan ada hal lain. Apakah dibolehkan di dalam regulasi? Dibolehkan. Jadi anggota dewan pengawas ini dapat diangkat 2 kali gitu. Iya. Apabila kinerjanya hasil penilaian KPM baik, dianggap baik. Iya. Jadi buruk atau maksakan. Karena baik buruk kan kami nggak tahu kan nih. Iya. Dan nggak bisa kita nilai sendiri kecuali orang yang bisa nilai. Iya. Nah, hasil penilaian baik buruk ya terserah mereka Iya. saja gitu ya. Iya. Ya kalau sudah buruk ya udah mundur kan gitu. Iya. Dan kemudian 2 hari setelah itu muncullah jawaban Pak Bupati Iya. menjawab khusus yang itu tadi permohonan. Nggak ada jawaban mengingatkan maju. Nggak ada ya? Nggak ada. Tapi yang ada itu jawaban bahwa tidak bisa karena berdasarkan aspirasi masyarakat gitu. Bupati akan mengambil kebijakan intinya untuk seleksi dan sudah menyiapkan tim panitia dan kemudian tim penilai. Selesai sudah aku tah. Dadah ya. Dadah. Makanya kita sibuk kepada terima kasih kepada rekan-rekan yang ada di forum Komite SMA Negeri Kabupaten Garut. Jadi ada Pak Munir, ada Pak Mahya dan tokoh yang lain, ada Pak Ruhiat juga, ada Pak Munir ini MUI. MUI. Oh, Waktu iya. itu begitu ada pertemuan ditunjuk saya menjadi ketua forum Iya. Komite Kabupaten Garut. Iya. Makanya saya terima karena sudah lepas gitu ya, saya akan mengalih ke yang lain. Nah setelah itu berjalan, sekarang lagi menghitung untuk anggaran APBD provinsi yang 10 triliun lagi dihitung hari ini. Untuk menghitung batas rasional. Sebetulnya berapa sih untuk kebutuhan sumbangan orang tua itu? Jadi kami berharap nanti KCD bisa menerima. Karena pembinaan untuk kepala sekolah ataupun komite itu ada di KCD sebetulnya. Oh iya. Itu direct sebetulnya dari gubernur kepada KCD melalui peraturan gubernur nomor 19 tahun 2020 tentang pendelegasian kewenangan, penandatanganan, hibah, dan RAKS. Jadi tidak lagi keluar dari kepala dinas tuh. Dari gubernur langsung ke KCD. Oh, iya. Nah ini mungkin yang akan kita bahas coba-coba. Kalau kita mencoba memahami tentang anggaran provinsi yang 10 triliun, yang 8 triliun di Dinas Provinsi Jawa Barat, adapun yang 1, sekian itu tercecer, didistribusikan melalui 13 KCD. Iya. Nah adapun KCD 11 SMA, itu kurang lebih mengelola sekitar 105 miliar. Iya. Nah nanti itu untuk bagaimana pendidikan ke depan. Makanya kami menerima itu. Iya. Nah, tidak lama setelah itu muncul notifikasi, ada yang nanya, teman-teman wartawan gitu. Pak Haryono ini, Mas, ini gini. Saya nggak bisa jawab, karena belum baca apa yang dia sampaikan. Terutama terkait dengan pengumuman. Dan kemudian datang lagi teman-teman yang ingin ikut berpartisipasi, ikut seleksi. Saya pun nggak bisa jawab. Seharusnya bagaimana? Hanya sepintas saya menjawab itu. Belum membaca aturan-aturan yang tadi itu. Nah akhirnya pada waktu tanggal 10 lah agak pagi gitu ya, muncul pemberitaan dari Garut apa gitu ya. Loh, jadi Pak Bupati sudah menyampaikan berdasarkan wawancara bahwa yang bisa daftar mengikuti proses seleksi itu Dewan Pengawas, mantan Dewan Pengawas, mantan direksi, pegawai BUMD yang bersangkutan sesuai dengan kapasitasnya, dan pihak lain Nah, sesuai dengan kapasitas kemampuannya masing-masing. Jadi sebetulnya pernyataan Pak Bupati itu benar, sesuai dengan yang diatur di dalam Permendagri nomor 37 tahun 2019 kalau nggak salah, Iya. atau 18. Itu diatur di dalam pasal 15 di ayat 2 kalau saya sebutkan itulah. Pasal 15 ayat 2 yang disampaikan Pak Bupati itu sama dengan itu.
Dan Permendagri itu diperkuat oleh peraturan Bupati nomor 18. Perbub ya. Perbub nomor 18 tahun 2019 tentang pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas, Direksi, dan seterusnya. Di pasal 3-nya sama dengan apa yang disampaikan oleh Bupati. Tetapi di pengumuman tidak sama. Jadi di pengumuman itu disebutkan mantan direksi, gitu ya. Kemudian pegawai minimal 15 tahun, dan kemudian yang terakhir, dan atau memahami bidang akuntansi. Pengawas nggak di ini ya? Nah, nggak ada pengawas. Ya. Dan kemudian pihak di luar PDM yang seharusnya di huruf C, kalau nggak A, B, C, di D-nya, pihak luar pun nggak ada gitu situ. Ya, Bapak bisa klarifikasi gimana ini menyikapi hal ini? Nah, oleh karena itu, daripada ribut nggak karuan, maka kemarin kita membuat surat kepada Pak Bupati, kepada Pak Setda, ditembuskan ke Pak Setda, ditembuskan ke Inspektorat, ditembuskan ke bagian hukum, ditembuskan ke bagian ekonomi. Dan tidak kurang sahormat, mudah-mudahan Ibu Yuli gitu bisa nerima juga ya, karena dia staf ahli kepegawaian atau sumber daya manusia. Bisa juga tembuskan. Harapan tidak lebih hanya saran bahwa intinya apa yang disampaikan oleh Pak Bupati itu benar. Sesuai dengan aturan yang ada. Makanya ditabelkan tuh, ada Permendagri 37, ada peraturan Bupati nomor 18, dan ada materi pengumuman yang tidak sama. Nah, ketidaksamaan ini untuk diperbaikilah pengumuman itu. Saya yakin ini bukan kesengajaan. Tapi yang ngeluarin pengumuman siapa, Bro? Itu Pak Setda sebagai ketua. Ya, sebagai ketua panitia. Sebagai ketua panitia. Nah, Pak Setda ini tidak membaca secara utuh. Wallahu alam. Tapi mohon maaf, tadi saya sebutkan sumber daya manusia di bawah perlu dibina, perlu diawasi gitu. Iya. Pak Sekda juga kan nggak kerja sendirian. Seperti itu. Jadi perlu cross check gitu ya, satu sama lain. Nah, ini yang kemarin akhirnya disarankan ke beliau. Nah, pada sisi lain, kayaknya gitu, ketika saya membuat surat ini, ketika menyarankan, rasa-rasanya saya tidak enak kalau saya tidak daftar gitu. Iya. Makanya saya mencoba untuk konfirmasi lebih lanjut ya. Nekatlah hari kemarin itu dibantu oleh teman-teman gitu ya, hanya bisa mengeluarkan SKCK 1 hari gitu ya. Kemudian juga teman-teman dari Dinas Kesehatan, terima kasih terutama dari teman-teman Puskesmas. Kenapa Bapak nggak minta los butuh dari saya gitu? Terima kasih atas bantuannya. Jadi pagi-pagi itu ya. Itu sebagai contoh saja. Artinya kalau proporsional, prosedural, apalagi ngurus air, jangan ada rekayasa kecuali kekeliruan. Nah, nanti ngomong kalau Bapak dari Dewan Pengawas lagi, kumaha ta komite apa? Komite yang mana? Pendidikannya. Kita embat aja, Pak. Batal aja ya? Enggak, kita embat aja. Laksanakan aja saja. Ya? Iya. Tapi maaf sekali. Negara ini belum sempurna. Oh, orang daerah ngomong negara ya. Tapi nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Tetapi pedoman hidup relatif ada, Pak. Ada. Saya tidak terbayangkan yang namanya Sepam. Begitu mendengar sipil bangunan. Ini bangunan bangunan perpipaan. Ini elektrikal. Maaf, terima kasih Pak Oman ya. PT Sabian terima kasih. Banyak ilmu yang saya terima. Bagaimana jaringan elektrikal itu harus berjalan. Nah, mungkin ke depan juga Bapak bisa berjuang nggak satu pintu, satu gorong-gorong di situ PDAM, di situ PLN, di situ seluler, Bro. Tidak paburanteng begini. Betul. Kenapa seperti itu? Balik lagi, laksanakan standar minimal. SPM itu kan ada. Itu dikeluarkan untuk infrastruktur, itu ada standarnya. Bagaimana nyimpen standar kabel, bagaimana standar untuk nyimpen gorong-gorong. Ya kalau terpadu bagus ya. Memang bagus, dan memang seperti itu. Nah, di Garut atau mungkin pada umumnya, kecuali Kota Bandung. Iya. Untuk fiber optik sudah ada peraturan wali kota tuh. Ada ya fiber optik. Dan itu sudah ada diaturnya sudah ada gitu ya. Tinggal kreativitas saja. Sebagaimana kreativitas yang sudah masuk di dalam RPJMD itu. Iya. Ada macam-macam tuh kan bahasanya mempercepat pembangunan. Atau indikator bahwa dia berinovasi pejabat ini. Iya. Tinggal dilaksanakan tidak sih ini bagi kita semua.
Artinya balik lagi, kita belum sempurna Pak John. Ya, tetapi pedoman yang ada relatif cukup untuk dilaksanakan. Tidak bisa oleh satu kelembagaan. Tidak bisa satu lembaga berdiri sendiri. Satu lembaga dipengaruhi, dia mempengaruhi yang lain, dan mempengaruhi yang lain, saling mempengaruhi. Makanya perlu ada rapat bulanan, ada rapat koordinasi, ada rapat, apalagi ya, itu apa kecamatan itu rapat negeri. Negeri ya. Maka di dalam evaluasi itu di 4 tahun itu ada triwulan pertama, triwulan ketiga. Apakah akan sulit? Saya yakin tidak akan sulit. Oke, nah sekarang pertanyaan terakhir nih. Siap. Pertanyaan terakhir sebelum Bapak simpulkan. Kita kan sering mendengar itu musrenbang. Musrenbang des, musrenbang cam, musrenbang da. Ya, itu dengan musrenbang ini katanya rencana pembangunan udah matang. Ya. Tapi setiap tahun ada anggaran yang nggak terserap. Kalau anggaran, nah silakan ya. Kalau anggaran tidak terserap, bukan tidak menutup kemungkinan ya. Mungkin lalai yang namanya SPI itu, Satuan Pengendali Internal, apakah kasir, bendahara atau apa? Apa si kasir, bendahara atau verifikatornya. Dia bisa hati-hati Pak, ketika kemarin Pak Bupati ngamuk tuh. Di Bumbulang dihentikan sama beliau. Iya, ya ada di Garut Plus itu ya. Nah mungkin ini juga indikasi bahwa peran di bawah, karena pengusaha itu kan hanya sendiri, dia pengusaha itu. Pelaksana proyek itu hanya sendiri. Siapa yang mengawasi? PPK ASN. Kemudian PA-nya ASN juga. Masa kalah sama pengusaha seorang? Ya ada apa di banknya juga? Jangan terlalu menyalahkan pengusaha juga kan? Kan pengadaan barang jasa itu semua ASN rata-rata Pak. Iya kan? Masa kalah sama pengusaha hiji? Siapa penerima hasil pekerjaan? Kan ada penerima hasil pekerjaan, ada pejabat pembuat komitmen, ada pengawasan juga. Iya kan? Iya betul. Iya, kenapa harus menyalahkan? Jadi ada sesuatu lain hal. Nah, ketika itu jadi silpa, anggaran itu tidak serta-merta keluar. Sebagaimana saya itu. Ada apartemen, misalnya DAU nih. Ya. Dana alokasi umum tidak ngegebrok 3 triliun, Pak. Tidak. Bertahap juga kan? Iya. Kemudian DAK juga khusus ya. Khusus. Ada DAK, makanya di dalam tahun-tahun akhir biasanya untuk APBN itu ada tambahan kurang bayar di tahun berikutnya. Tahun berikutnya. Untuk bayar hari ini. Jadi kalau silpa bisa saja terjadi setiap tahun. Bisa jadi. Bisa terjadi setiap tahun. Artinya belum tentu nol. Karena anggaran-anggaran yang terbesar itu kita hanya di PAD itu hanya berapa ratus, 300 miliar atau 600 miliar, kecil lah gitu ya. Kecil, ya. Selebihnya kan provinsi, selebihnya adalah APBN. Ya. Dan ini pun tidak semudah yang kita duga. Iya. Ibu Sri Mulyani kayaknya ini ketat gitu ya. Kayaknya ketat. Ketat banget gitu. Karena negara kita mungkin banyak hutangnya gitu ya. Kok Bapak tahu? Bisa dengar-dengar di media saja. Kemarin pinjam lagi. Tapi kalau pinjam boleh. Itu kepercayaan. Yang tidak boleh, pinjaman ini tidak sampai ke sasaran. Tidak boleh itu ya? Nggak boleh, itu maling Pak. Iya. Saya minta duit untuk orang miskin, misalnya nih. Maka dibantulah oleh negara asing, siapapun dia. Diterima oleh kita. Boleh itu? Boleh, tapi harus sampai ke orang miskin. Jangan sampai kepada investasi yang di atas. Ini yang repot gitu. Silakan saja. Orang dapat pinjaman itu kepercayaan, Pak. Ya, trust ya. Trust, kepercayaan. Yang tidak boleh adalah ngejeblung, Pak. Cemayar. Nah itu bahaya. Tapi kalau kepercayaan ya kenapa tidak? Iya. Jadi kayaknya seperti itu. Banyak hal yang harus kita lakukan, tetapi tidak hanya bisa berdiri sendiri. Apalagi bahwa satu kebijakan itu direkayasa sedemikian rupa. Waduh, bahaya itu. Bahaya, Pak. Jangan ya. Hari ini tidak masalah. La haula. Percaya nggak ke sana gitu? Percaya ya. Hari itu apa sih? Gitu. Iya, betul. Oke Bapak, ini luar biasa. Kita berdua juga tidak menggurui, hanya sharing. Tidak bermaksud menggurui Pak ya. Dan kita juga tidak bermaksud menyalahkan siapa-siapa. Tapi kita membangun peradaban mulai dari diri kita sendiri, lingkungan, sehingga berkeunggulan komparatif dan kompetitif. Dan closing statement-nya itu monggo. Baik, terima kasih. Apabila ada RPJ, tata ruang wilayah, ini adalah kebijakan dibuat bukan oleh bupati, dibuat bukan oleh ketua Bapeda,
dibuat oleh para teknokrat. Ya, para ahli. Melibatkan masyarakat RT RW itu. Dengan segala macam kelebihan dan kekurangannya. Dari RT RW, ada RPJP. RT RW wilayah saja. Indikator saja bahwa Garut seperti ini, nanti diterjemahkan di dalam perencanaan pembangunan jangka panjang, RPJP. Khusus untuk air. Terima kasih Pak Bupati. Sudah membuat peraturan Bupati nomor 261. Dia adalah RISPAM. Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum. RISPAM. Untuk tahun 2022 sampai tahun 42. Wah, subhanallah. Jadi sudah ada neraca airnya. Berapa kebutuhan anggaran? Hanya 1,3 triliun sebetulnya untuk sampai kepada kebutuhan yang relatif ideal. Tetapi ini nanti bisa diubah-ubah lah tergantung kebutuhan. Dievaluasi ya. Evaluasi betul maksudnya seperti itu. Dan kemudian dari RPJP ini kan 20 tahun dilaksanakan setiap 5 tahun. Dialah muncul RPJM. RPJM nanti dilaksanakan per tahun. Sekarang tahun terakhir. Tahun terakhir ini Pak ya? Tahun 2024. Iya betul. Hari ini lagi membahas perubahan APBD tahun 2023. Semoga proporsional, objektif gitu. Dan berlanjut kepada APBD tahun 2024. Iya. Rakor Bangdes, Rakor Bangcam sebentar lagi akan dilaksanakan. Iya. Nah semoga hasil baik ataupun buruk capaian ini tanggung jawab kita bersama. Nanti kalau sekarang Pak Bupati sebagai penunjuk anggaran, nanti ada ruangnya di DPRD kan. Nah kita berharap juga ke depan siapapun pemimpinnya tidak cukup hanya di infrastruktur dia bicara, tidak cukup di opini, baca juga yang tadi itu. Minimal baca APBD tahun 2023 dan tahun 2024 atau 2023, 2022 baca tuh. Di keinginan tentang keadilan apa yang ada di banyak para calon bupati, para wabu, calon wabu, dan kemudian Pak anggota dewan juga ya, baca ini sebagai bahan rujukan karena begitu dia dilantik bupati, dia pasti harus membuat RPJM. Iya, bersama DPRD kan? Iya betul. Jadi nggak bisa lagi kampanye ngawang-ngawang gitu. Jadi setidak sempurna apapun negara kita, relatif sudah ada pedomannya, relatif sudah ada petunjuknya. Baca, ikro. Oke. Kebersamaan itu lebih penting. Iya. Jadi ketika saya bicara masalah ini, yang tadi 4 itu, media paham, Ya. masyarakat relatif paham, Ya. dunia usaha wajib kudu paham, Ya. kepala daerah DPR ku paham yang namanya kebijakan. Ya. Itulah pentahelik kita. Jadi nanti saya akan bicara sebagai masyarakat biasa. Jangan dihinakan karena saya adalah pentahelik. Menerima manfaat gitu ya. Ya. Demikian juga wartawan ketika nanya, jangan tidak dijawab. Jawab sejauh kebutuhan publik. Dan kayaknya akan mudah gitu. Mudah ya. Loh kok ngababarikan? Ya kalau tidak dimudahkan kita akan sulit terus. Iya. Ya terima kasih Bapak, tapi saya lebih cenderung Bapak jadi menteri, betul. Sayang kalau nggak jadi menteri ini SDM-nya. Yang paling sulit jadi kepala rumah tangga, Pak. Sulit ya. Wah, sangat sulit, Pak. Iya. Jadi jangan macam-macam dengan pimpinan ngurus budak yang pemajikan di JHC. Kamu 2. Oh, apalagi 2 gitu. Tetapi semangat harus tetap gitu ya. Semangat harus. Iya Pak. Iya, saya mohon maaf. Pak John ya. Semuanya mohon maaf. Ya, oke, kita akhirnya bro, saya bercanda-canda. Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berprestasi. Sehat terus Pak Bupati ya. Berapa pembaca pirsawan berapa?